Ma'asyiral muslimin, kenapa kristenisasi berhasil? Kenapa komunisasi begitu maraknya? Kenapa sekularisasi begitu kuatnya? Kenapa kemungkaran begitu kuatnya? Kenapa orang-orang kafir, orang-orang zalim menguasai kaum muslimin? Karena hal itu dikarenakan kekufuran kita kaum muslimin terhadap kekuatan Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira baina yaday sa'ah. Fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'awatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, merupakan kunci keberhasilan Islam, merupakan kunci keberhasilan dakwah adalah pemahaman kita dan pengamalan kita dalam masalah syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syukur sebagai penambah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syukur sebagai kunci mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak syukur berarti kita kufur, dan kufur berarti kita dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian kufur, Allah tidak membutuhkan kalian, dan Allah tidak meridhai kekufuran dari hambanya. Wa in tashkuru, dan kalau kalian bersyukur, yardahu lakum. Maka ma'asyiral muslimin, syukur setelah tauhid, syukur setelah Islam merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Falillahi fa'bud wa kum minasyakirin. Maka kepada Allah lah hendaklah Anda beribadah dan jadilah Anda orang yang bersyukur. Wa kum minasyakirin, dan jadikanlah Anda termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, sifat yang paling menonjol dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah syakira li an'umih. Beliau adalah orang yang sangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di antara yang perlu kita syukuri adalah nikmat Islam. Islam ini sebagai konsep hidup yang paling sempurna. Sudahkah kita mensyukuri? Sudahkah kita merasakan Islam sebagai nikmat yang besar sehingga kita bangga dengan Islam, sehingga kita memahami Islam, sehingga kita berbahagia dengan Islam, dan Islam menjadi spirit perjuangan kita? Sudahkah kita mulia dengan Islam?
Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah Al-Qur'an. Sudahkah kita membaca Al-Qur'an? Sudahkah kita berbahagia ketika membaca Al-Qur'an? Sudahkah kita menemukan mutiara-mutiara konsep hidup di dalam Al-Qur'an dan solusi problema hidup dari Al-Qur'anul Karim? Ma'asyiral muslimin, kalau itu belum, maka belum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mensyukuri ukhuwah Islamiyah, memanfaatkan ukhuwah Islamiyah sebagai satu pemersatu negara Indonesia? Kalau kita mensyukuri jumlah penduduk Indonesia adalah mayoritas adalah muslim dan semua memiliki keimanan kepada syariat Islam, semua memiliki keimanan terhadap Al-Qur'anul Karim, mestinya kita bersatu. Mestinya kita bersatu. Dan kaum muslimin memiliki pemimpin yang muslim, memiliki konsep hidup yang Islam, memiliki undang-undang yang Islam, dan memimpin kehidupan yang Islam. Maka sebetulnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita masih banyak kufur kepada Allah. Kita belum mensyukuri Al-Quran sehingga kita belum mengamalkannya. Kita belum mensyukuri Islam sehingga belum memahaminya. Kita belum mensyukuri ukhuwah Islamiyah, al-wala' wal bara', sehingga yang menyatukan kita, yang menyatukan adalah kepentingan bukan Islam, maka kemudian cerai berailah yang menjadikan kita porak-poranda. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang muslim mensyukuri perintah Allah, karena semua perintah Allah adalah kebaikan. Mensyukuri ketika dilarang oleh Allah, karena tahu di balik larangan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu di antara tujuan puasa kita adalah bersyukur kepada Allah dan mengagungkan Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Agar supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan puasa, dan supaya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mensyukuri nikmat akal, mensyukuri nikmat fitrah, dan mensyukuri nikmat wahyu, beliau sendirian, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebab tumbangnya Namrud yang begitu menyombongkan diri, yang memiliki kekuatan sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, ana uhyi wa umit. Namrud yang begitu besarnya ditumbangkan oleh Allah karena Nabi Ibrahim alaihissalam mensyukuri nikmat Allah, membongkar kedok kedustaan ketuhanan Namrud. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam mensyukuri nikmat Allah sehingga tumbanglah Fir'aun dan diselamatkanlah Bani Israel dari Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat Allah, nikmat para sahabat walaupun jumlahnya sedikit, tapi ketika disyukuri dalam waktu tidak lebih daripada 25 tahun, ternyata Islam telah tersebar ke seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin, dulu para pahlawan kita mensyukuri nikmat Islam dengan mensyukuri kalimat Allahu Akbar. Ternyata musuh-musuh tidak berdaya menghadapi kekuatan kaum muslimin. Maka pantaslah Bung Tomo mengatakan, kalau aku tidak temukan kalimat Allahu Akbar, maka aku tidak menemukan bagaimana saya mengobarkan semangat pejuang kaum muslimin. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika seseorang mensyukuri nikmat Islam, coba kita lihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan, hari ini aku sempurnakan buat kalian nikmatku atas kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum,
hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku genapkan buat kalian nikmat kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai din kalian. Seorang Yahudi mengatakan, ya Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab, inna fi kitabikum la ayah law unzilat alaina ma'asyiral yahud lattakhadna idan. Sungguh di dalam kitab Anda ada satu ayat, kalau ayat itu turun pada kami orang Yahudi, kami jadikan hari raya. Apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ma'asyiral muslimin, kenapa kristenisasi berhasil? Kenapa komunisasi begitu maraknya? Kenapa sekularisasi begitu kuatnya? Kenapa kemungkaran begitu kuatnya? Kenapa orang-orang kafir, orang-orang zalim menguasai kaum muslimin? Karena hal itu dikarenakan kekufuran kita kaum muslimin terhadap kekuatan Islam, kekufuran kita terhadap kekuatan iman. Karena apa? Orang yang beriman kepada Allah sejati, orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada Islam yang syiarnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku puas dengan Allah sebagai Rabb kami, sehingga kami tidak akan menjadikan selain Allah sebagai Rabb. Aku tidak ingin mencari selain Allah sebagai Rabb. Aku tidak ingin mencari selain Islam sebagai din, dan aku tidak mencari Rasulullah sebagai teladan. Ini saya kaum muslimin pasti ada resistensi terhadap kesesatan-kesesatan yang terjadi. Tetapi coba kita lihat kekufuran, pelecehan terhadap Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam sendiri meragukan Islamnya, bahkan pondok-pondok pesantren sendiri, pondok-pondok pesantren sudah banyak kehilangan jati dirinya, bahkan ikut merayakan agama yang lainnya. Itu semuanya karena kekufuran. Ingat, itu semua karena kekufuran. Kekufuran bukan hanya mengingkari, tapi kekufuran adalah menutupi, tidak menunjukkan Islamnya, tidak menunjukkan jati diri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu perlulah kita bertobat kepada Allah. Kalau kita ingin menang, kalau kita ingin mulia, hanya dengan Islam. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sungguh Islam itu, sungguh Al-Quran itu kemuliaan bagimu dan kemuliaan bagi kaummu, dan engkau kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, wa ala alihi wa sahbihi wa jundi wa salamat tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Baginda Umar bin Khattab radhiyallahu taala an berjalan naik unta dengan pembantunya, dan gantian yang naik duluan. Umar kemudian pembantunya, Umar kemudian pembantunya. Begitu dari Madinah sampai kota Baitul Maqdis. Di sana giliran terakhir kali yang berjalan adalah Amirul Mukminin, yang naik adalah pembantunya. Mereka para sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau akan bertemu dengan pembesar-pembesar Nasara. Bagaimana kalau kita belikan baju baru kepadamu, untukmu, sehingga engkau tampak mulia di depan mereka? Amirul Mukminin mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma ibtaghaina izzan bi ghairi adzlanallah. Kami itu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, dan ketika kita mencari prestisius dengan harta, prestisius dengan pakaian, prestisius dengan atribut, maka kita akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita harus memahami arti kufur sejati. Manakala kita tidak mempelajari Islam, manakala kita tidak bangga dengan Islam, manakala kita tidak memahami Islam, manakala kita tidak memahami Al-Quran, manakala kita tidak mengamalkan Al-Quran dan bimbingan Islam dalam kehidupan kita. Marilah puasa mengajari kita
untuk menyelesaikan khotam Al-Quranul Karim bersama puasa. Puasa membawa takwa, dan Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Id kita bukan hanya ucapan Id Mubarak, tapi Mubarak itu muncul karena kesadaran kita, kebanggaan kita, dan pengamalan kita terhadap Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammad wardallahumma an kulli sahabati rasulillah ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u min wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wakhdhu man khadhalal muslimin. Allahumma angkit Indonesia minasyirki wal musyrikin, Allahumma angkit Indonesia minasyirki wal musyrikin wan nifaqi wal munafiqin wal ilhadi wal mulhidin wasyi'ati wasyuyu'iyyin. Allahumma a'izzana bil Qur'an wa a'izzana bil Islam. Allahumma a'izza Indonesia bil Islam, Allahumma a'izza bil Islam, Allahumma a'izzana bil Islam. Allahumma hakim fina syari'ataka ya rabbal alamin, Allahumma hakim syari'ataka fina ya rabbal alamin. Allahumma ansur dinaka wa sunnata rasulika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli itham wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad waradallahumma an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala mujahidan fi sabilika illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah iyalaka ridhan walana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'anna al-bala, Allahumma irfa'anna al-bala, Allahumma irfa'anna al-bala, Allahumma irfa'anna al-bala wal mihan wal fitan. Allahumma la taj'al musibatana fi dina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmaka ya Rabb, rahmaka ya Rabb, ultuf bina ya rabbal alamin. Unsur ikhwanana al-muslimina fi Filistin wa fi Suria wa fil Yaman wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.